Haleluya. Salam damai sejahtera. Apa kabar semua saudara dan saudari dan teman-teman sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Syukur puji Tuhan, bersama lagi dalam perkongsian firman Tuhan pada kali ini. Dan pada kali ini saya ingin menyentuh tentang jangan menyakiti anak-anak. Saudara dan saudari, kita berasa sedih dan geram apabila mendengar anak-anak yang disakiti. Jangan bilang anak-anak, haiwan atau binatang seperti kucing dan anjing pun apabila diperlakukan secara kejam, kita sangat tidak senang hati. Kita marah dengan perlakuan seperti itu. Nah, apatah lagi kalau diperlakukan kepada anak-anak. Pelaku-pelaku ini memperlakukan anak-anak itu dengan begitu bengis, keji, dan kejam sekali. Anak-anak dianiaya secara seksual dan dibunuh. Mereka sungguh tidak berperi kemanusiaan. Sukar kita mengerti mengapa ada manusia-manusia yang seperti itu kejamnya. Di manakah peri kemanusiaan? Di manakah hati nurani mereka? Perbuatan mereka lebih teruk dan dahsyat daripada binatang. Bahkan ada binatang yang lebih baik daripada mereka, yaitu yang pandai mengasihi dan memelihara anak-anak mereka. Saya tidak menelusuri kenapa mereka mempunyai perlakuan seperti itu. Itu biarlah para pakar kajian jenayah dan pakar kejiwaan yang merungkaikannya. Mari kita melihat Alkitab. Yang pertama, Alkitab melarang menyakiti anak-anak. Mari kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Seorang bapak saja ditegah untuk menyakiti anaknya, apatah lagi oleh orang lain. Seorang bapak itu memang boleh mengajar anaknya, tetapi tidak dalam hal menyakiti mereka. Kita ibu bapak pastilah menyayangi atau mengasihi anak-anak kita. Apabila mereka tidur, kita akan menjaga mereka, berusaha supaya walau seekor nyamuk pun tidak akan menggigit mereka. Begitulah kasih sayang kita dan penjagaan kita terhadap anak-anak. Dan itulah yang tepat dan benar di sisi Tuhan. Yang kedua, anak-anak adalah harta pusaka dari Tuhan, dititipkan buat kita. Mari kita membaca dalam Mazmur pasal 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak-anak adalah milik pusaka dan suatu upah. Begitulah sepatutnya mereka dipandang, yaitu sebagai berkat dan bukan suatu beban. Mereka adalah pinjaman atau titipan dari Tuhan buat kita, penyeri keluarga kita, buat sementara waktu saja. Justru hargailah dan hiduplah dengan baik bersama-sama mereka. Sudah tentu kita mahu gembira bersama dengan mereka, dan begitu jugalah mereka juga ingin gembira bersama-sama dengan ibu bapanya. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang sementara saja buat mereka. Apabila ianya diambil daripada kita, menangis air mata darah pun
sudah tidak berguna lagi. Yang ketiga, anak-anak adalah anugerah Allah. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tuhan memberkati manusia agar beranak cucu. Jadi saudara dan saudari, memperoleh anak adalah suatu berkat dan pastinya hal yang indah kepada ibu bapa. Anak-anak menjadi penyeri di dalam keluarga tersebut. Setiap anugerah itu diterima dengan rasa syukur dan rasa penuh dengan tanggung jawab. Anugerah Tuhan tidak boleh disia-siakan, apatah lagi diinjak-injak melalui perlakuan yang bengis, keji, dan kejam terhadap mereka. Saudara dan saudari, memperoleh anak adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Saya percaya dengan kesadaran ini kita akan begitu mengasihi dan prihatin terhadap anak-anak. Ada orang yang sangat inginkan seorang anak pun di dalam keluarga mereka, tetapi tidak mendapatnya. Keluarga mereka itu menjadi suram dan tidak berseri-seri. Nah, oleh itu kita sebagai ibu bapa haruslah menerima berkat anugerah Tuhan ini dengan rasa bersyukur dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keempat, Tuhan mengasihi anak-anak. Mari kita membaca dalam Matius pasal 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Sebelum kita melihat lebih lanjut ayat ini, mari kita sama-sama mendengar satu lagu. Mari kita menghayati lagu. Terima kasih sudah mendengar lagu tadi. Semoga dengan lagu tadi menambah rasa kasih dan sayang kita terhadap anak-anak. Nah, daripada ayat Alkitab tadi, kita melihat Tuhan memandang berat akan kebajikan anak-anak. Khususnya di sini kebajikan yang dimaksudkan itu adalah dari segi keselamatan anak-anak tersebut, yaitu keselamatan jiwa rohani mereka. Bahkan di dalam Alkitab ada menyatakan, mungkin ayat ini belum kita pernah membaca atau mungkin sekurang-kurangnya kita pernah mendengarnya daripada pendeta atau pemimpin kita. Mari kita lihat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Nah, saudara dan saudari, begitu sekali perhatian Tuhan terhadap anak-anak. Ada perlindungan khusus Tuhan, perhatian khusus Tuhan terhadap anak-anak itu. Anak-anak yang di sini itu adalah anak-anak daripada ibu bapa yang beriman kepada Tuhan. Karena iman, maka ibu bapa ini membawa anak-anak mereka itu berjalan bersama-sama menemui Tuhan Yesus, supaya Yesus akan menyentuh atau menumpangkan tangan kepada anak-anak itu untuk diberkati. Demikianlah ibu bapa yang baik itu
Mereka melakukan yang terbaik kepada anak-anak mereka, dan mereka berusaha untuk menyediakan yang terbaik. Ibu bapak akan coba untuk mengatur dan menyediakan keperluan untuk masa depan anak-anak mereka. Lebih-lebih lagi keperluan dan kepentingan dari aspek rohani anak-anak tersebut. Hendaklah kita juga tidak akan mengabaikan kebajikan anak-anak dari aspek rohani, khususnya keselamatan jiwa rohani mereka itu. Semoga semua orang dapat mengasihi anak-anak. Ingatlah, Tuhan di surga akan melihat segala tindak tanduk kita. Jauhilah dari mendera, menganiaya, dan perlakuan kejam lainnya terhadap anak-anak. Menyayangi anak, menyayangi keluarga, dan menyayangi diri sendiri, serta mengasihi Tuhan. Karena dari Tuhanlah semuanya itu. Mengasihi anak-anak adalah mengasihi anugerah Tuhan. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Tuhan memberkati. Amin.